Ini ada anaknya Pak Anies nih, DKI. Satu, dua, tiga. Halo, ini Kak, namanya siapa? Riri Kak Riri ini dari mana? dari Jakarta Barat. Dari Jakarta Iya. Barat. Ini kenapa hadir di acara Resolusi Indonesia nih? Tentu aja mau nonton Pak Anies, yang mau lihat langsung. Terus kebetulan juga pas nemu dari Twitter, terus waktu itu kayaknya baru post sekitar 1 jam yang lalu deh, dari usernya yang jubirnya Pak Anies tuh namanya Kak Iman. Terus jadi langsung daftar. Terus tadinya sempat penuh full, terus masuk waiting list. Nah tadi pas subuh-subuh udah langsung dapet ternyata. Ini kenapa pengen ketemu Pak Anies? Ngefans atau? Iya benar, ngefans, pengen ketemu langsung. Kenapa? Soalnya, apa yang bikin ngefans sama Pak Anies? awalnya nggak terlalu tertarik ya, maksudnya masih bingung juga. Terus pas karena debat yang pertama itu, yang debat capres pertama, terus ngelihat Pak Anies pas desak Anies, terus ada di YouTube, terus kayak kepo aja gitu sama pemikiran Pak Anies, terus pengen lihat langsung aja sih. Gitu. Berarti udah scroll tentang pemikiran Pak Anies dong? Udah terus nonton video-videonya juga yang desak Anies di berbagai daerah juga ditontonin gitu. Gimana menurut kakak, kan ini kalau dilihat dari 3 capres nih kan, dibanding 2 capres yang lain, Pak Anies tuh lebih mau terbuka, lebih mau menjawab semua pertanyaan dari warga ya di desa Anies. Sedangkan yang lain tuh kayak nggak ada gitu. Gimana anak muda? Jadi sebenarnya juga karena ada jejak digitalnya itu ya, terus juga Pak Anies tuh mau menjawab semua pertanyaan apapun yang masuk terus dijawab. Jadi yang tadinya kayak buat aku yang kayak anak muda masih aduh bingung nih milih siapa gitu, terus karena ngelihat Pak Anies jawab semua pertanyaan, terus juga ngejelasinnya bener-bener jelas gitu, konkret, akhirnya milih Pak Anies gitu ya. Mantap ya? Udah sih. Oke, terus ini akhirnya Pak Anies juga kemarin tuh viral juga, ramai di TikTok. Jadi abah online ini. Iya benar. Ngerasa jadi punya abah online nggak? Iya benar. Soalnya emang Pak Aniesnya sendiri kalau di TikTok itu kan maksudnya kalau pas lagi desak Anies dan lain-lain kan pembicaraannya serius tuh. Terus nyata tuh pas di TikTok kayak benar-benar jadi bapak-bapak biasa gitu loh, maksudnya yang kayak contohnya pas matiin live aja bingung, terus pas ditanya kacamata etalase berapa bingung gitu, jadi benar-benar lucu, jadi lucu natural. Nggak dibuat-buat ya? Iya. Nggak gimmick ya? Aduh. Oke, kalau ini anak muda, kalau mbaknya sendiri dukung Anies pasti punya titik perubahan. Kalau anak muda seperti mbaknya ini pengen titik perubahan dalam hal apa sih? Spesifiknya apa? Ya, berharapnya sih punya kebebasan dalam berpendapat ya. Terus sama ada beberapa undang-undang yang tadi pagi juga kayaknya baru diresmiin soal UU ITE, kayaknya menurut aku tuh harus butuh ada perubahan deh, biar anak-anak muda itu punya ruang buat bicara dan ngasih pendapat tuh sebebas-bebasnya gitu. Benar. Makan dan nomor ya, Kak? Aduh ya. Siap, makasih Mbak Riri. Ya. Sukses ya. Iya. 1, 2, 3. Halo Bang, ini namanya siapa? Oh, namanya Lukman. Bang Lukman ini orang mana, Jakarta atau luar? Orang Tangerang. Oh, Tangerang. Ya. Ini emang datang ke sini? Emang datang ke sini sengaja pengen nonton acara ini. Lihat Pak Anies sama Caimin ya. Kenapa pengen lihat Pak Anies sama Caimin? Emang udah fix nih pilih nomor 1? Kemungkinan fix sih ya. Soalnya ngelihat keseruan desak Anies yang ke berbagai daerah di Indonesia kan, bagaimana Pak Anies menjawab pertanyaan-pertanyaan, bagaimana Pak Anies itu didesak dan bagaimana Pak Anies cara menjawabnya itu bikin saya kagum gitu loh. Jadi saya pengen nonton langsung gitu. Pengen nonton langsung. Nah, terus ini kan kemarin berarti gini, kalau Pak Anies kan dibanding capres, 2 capres yang lainnya, beliau lebih memilih untuk mau didesak, sedangkan capres yang lain kan nggak ada nih yang ketemu publik, menjawab pertanyaan publik. Nah, ini menurut Abang ini jadi nilai plus atau enggak sih? Iya, menurut saya jadi nilai plus ya, karena kan kita bisa ngeliat visi misi dari berbagai capres. Nah, kita bisa langsung tanyakan langsung bagaimana cara mencapai visi tersebut, bagaimana cara menjalankan misi-misinya kayak gitu. Bisa kita tanyakan langsung di acara desak Anies tersebut. Oke, kalau Abang ini udah dukung Pak Anies, kenapa akhirnya menjatuhkan pilihan ke Pak Anies? Dari sisi apa? Pertama dari kebebasan berpendapat ya. Saya lihat bagaimana orang-orang mengkritik Pak Anies sedemikian rupa tapi tidak pernah ada yang dituntut atau tidak ada yang pernah dituntut melalui UU ITE tersebut ya. Pertama itu, yang kedua kinerja Pak Anies sebelumnya di Jakarta, terutama Jaklingko sih cukup kerasa. Cukup berasa. Sering naik Jaklingko berarti? Sering. Berarti ini kerasan anak muda ini soal ini ya, kebebasan berpendapat ya, soalnya di era teknologi malah pendapat dibatasi gitu. Iya betul. Sebelumnya kan kita nggak perlu takut ya menyebut nama Indonesia. Sekarang kalau kita mau mengkritik sesuatu Indonesia itu
harus melalui Wakanda gitu loh. Oke. Iya. Harus nggak boleh langsung sebut nama itu. Iya betul. Padahal kan kita mengkritik kebijakan ya. Ketika kita mengkritik kebijakan, tiba-tiba diserang buzzer seolah-olah kita tuh nggak cinta gitu loh sama Indonesia, nggak cinta sama Pancasila, apa gitu loh. Padahal kan yang merasakan kebijakan tuh kita sendiri ya. Iya betul. Kalau merasa nggak pas ya harus dikritik. Betul. Dan lebih parahnya kita bisa didoxing, diubek-ubek jejak digitalnya segala macem. Bahkan sampai bisa dituntut melalui UU ITE itu pasal karet. Kalau gue nggak salah baca juga ini rekening kita juga bisa dibekukan sementara. Itu yang terbaru ini ya. Iya, yang terbaru. Itu kan kayak mengkhawatirkan gitu. Iya betul. Terus ini kan Pak Anies juga jadi abah online nih. Kemarin ramai di TikTok, menurut abangnya gimana? Yang saya lihat ini cukup organik sih ya, nggak melalui buzzer atau apapun. Ya mungkin dari cara Pak Anies sendiri, cara Pak Anies menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen ataupun di acara desak Anies tersebut gitu loh. Mungkin melihat Pak Anies yang didesak oleh netizen ataupun anak-anak muda, di cara menjawabnya Pak Anies juga nggak yang emosian atau apapun itu, tidak ngedoxing melalui buzzer segala macam, sampai akhirnya ya mungkin itu mengambil hati anak muda tersebut. Saya Bang Lukman, makasih. Ya, sama-sama. Selamat nonton di acaranya. Ya, makasih Bang Lukman. Sama-sama. Halo, ini sorry namanya siapa? Bang siapa? Adi. Bang Adi ini dari mana? Dari Jakarta Utara. Jakarta Utara. Ini bela-belain kesini kenapa? Karena mau ngeliat gagasannya, terus pengen kalau ada pertanyaan pengen bertanya gitu. Oh, pengen bertanya. Iya. Ini tapi sebenarnya udah fix dukung Pak Anies atau belum sih? Sebenarnya fiktif, tapi kalau dari saya ada sih sedikit, karena semenjak Pak Anies di Jakarta, kan ibu saya guru, alhamdulillah dapat bantuan kayak dana hibah dari Pak Anies. Dari Pemprov, Iya, kebijakannya Pak. Pemprov, iya. Terus Karena terus juga rumahnya deket sama kota tua. Sekarang bagus kota tua ya. Iya, terus deket juga sama JIS. Deket rumahnya. Bangga ya punya JIS? Wah, bangga banget. Oke, terus ini mau nanya dong, kemarin apa acara desak Anies menurut abangnya nih gimana gitu? Wah, itu menarik sekali. Keren sih. Keren. Baru pertama kali dari sebelum 2019 kan belum ada kayak kampanye kayak desak-desak ini. Ya kreatif lah. Kreatif ya, kreatif. Maksudnya dibanding dua capres yang lain kan kayak nggak mau didesak ya, tapi Anies mau ya. Iya. Oke, terus ini mau nanya lagi, terakhir ini kan Pak Anies kemarin viral juga nih di TikTok, jadi abah online. Ini gimana nih sebagai anak muda? Ini lahir tahun berapa nih? 2000. Nah, 2000 berarti Ginzi ya? Sama kita seumuran. Aduh. Gimana nih lihat fenomena abah Anies ya? Apa ya, kayak seorang ayah gitu juga, kayak terus bisa kayak bikin motivasi orang gitu, lemah lembut gitu. Kayak kebapaan banget ya. Iya. Bapak banget. Iya. Oke, ini sendiri aja atau sama Sendiri. teman? Sendiri. Iya. Susah dapat tiketnya? Ya enggak sih, udah dari minggu kemarin. Jadi pas di YouTube ada Center Indonesia tuh, saya ngelihat ada resolusi Indonesia, tuh saya scan itu barcode. Oh, langsung daftar gitu, gercep ya? Iya. Oke, makasih Bang Adi ya. Iya, ya sukses. Nanti masuk sana seni akhirnya. Iya. Terima kasih. Menurutku lucu aja sih, unik, sesuatu yang unik. Soalnya kan belum nggak ada yang kayak gitu ya. Gitu aja sih. Tapi nonton kemarin, sempat nonton? Nonton. Apa yang paling gemes gitu? Apa ya? Yang dia ditanya-tanya etalase kacamata kali ya? Oh gitu. Kalau aku heartwarming ya, karena ngelihat di X tuh rame banget, dan mengingat Indonesia itu termasuk salah satu fatherless yang tinggi, terus kekerasan rumah tangga juga banyak. Senang sih mendapatkan sosok abah online ya. Jadi ini ya, jadi merasa terayomi ya. Iya, benar-benar. Kayak baru pertama kali kita melihat pemimpin yang sampai disayangin semua teman-teman muda terutama. Oke, makasih ya Kak ya, sama maaf ini dengan Kakak siapa? Gak jalan nih. Gak jalan sini aja. Halo, dengan Kakak siapa? Oke, aku dengan Nahla dari Jakarta Timur. Jakarta Timur. Ini kenapa pengen ke acara ini, pengen lihat Pak Anies atau gimana? Ya, yang pertama pasti ngeliat Pak Anies dan yang lain, bintang tamu juga yang lain. Tapi dari awal juga saya emang udah tertarik banget untuk melihat
bagaimana nanti Pak Anies ada di dalam gitu. Berarti ini dukung Pak Anies ya? Insya Allah. Insya Allah. Kenapa dukung Pak Anies akhirnya? Kalau yang saya lihat sejauh ini dari gagasan-gagasan beliau yang beliau bawakan selama dari debat dan juga dari Desak Anies, itu juga saya tertarik banget dengan gagasan-gagasan beliau. Akhirnya saya insya Allah mungkin memutuskan untuk mendukung beliau seperti itu. Berarti kalau dua calon yang lain kan nggak mau didesak ya istilahnya, kayak jarang ada acara desak, tapi Pak Anies mau ini, menurut kakaknya gimana? Wah, ini menarik banget sih, iya. Menarik banget menurut aku karena menurut aku sebelum-sebelumnya dan di Pilpres sebelumnya juga belum ada yang kayak gini ya. Jadi ini menurut aku penemuan yang bagus banget dan mesti dilanjutin buat siapapun calon berikutnya yang mau calonin pilkada atau pilpres selanjutnya nih, semoga bisa diterusin gitu. Karena kita sebagai yang awam juga senang ngelihat gagasan-gagasannya gitu. Karena pengen tahu ini ya sebenarnya apa yang ingin dibawa gitu. Iya, betul banget. Terus ini Kak, ini pertanyaan terakhir ya. Ini kan Pak Anies kemana juga viral nih di TikTok, jadi abah online. Iya. Ini sebagai Gen Z nih gimana menanggapi hal itu? Iya, itu menarik banget juga karena sebetulnya saya juga salah satu yang nontonin TikToknya gitu. Kalau tengah malam sebelum mau tidur kan ya, jadi pas banget momennya pas mau tidur nontonin live Abah Anies dulu. Jadi emang seru banget sih nontonin, apalagi yang kemarin ada yang nanya etalase nomor berapa. Iya, gitu. Polosnya Pak Anies kelihatan ya, jadi Kelihatan banget. kayak bapak-bapak banget ya. Iya. Abah-abah. Oke, makasih Kak Nala gitu. Iya, Nahla. Boleh kalau mau share IG apa? Boleh, IG Nahla SP. Oke, semangat Kak. Makasih, Thank ya. you. Terima kasih ya. Terima kasih Kak. Halo Bang, ini namanya Bang siapa? Halo, nama saya Panji dari Panji, ini Ya, dari Panji. mana? Dari Halim. Jakarta Dari Timur. Halim, Jakarta gitu. Emang sengaja nih datang ke sini? Iya, emang sengaja datang sini karena emang info di Instagram juga udah banyak kan, dan kebetulan acaranya juga nggak terlalu jauh, jadi ya udahlah. Datang ke sini. Ini emang ke sini pengen lihat Nasar atau emang lihat Pak Anies nih? Emang melihat Pak Anies, karena kan beberapa kali kita lihat Desak Anies di YouTube kan. Terus kebetulan di Jakarta juga belum sampai datang, jadi kebetulan ada acara ini bertepatan, jadi ya udahlah kita datang. Bela-belain ke sini ya, musim hujan. Oke, Iya, terus mendung gitu. ini mau desak apa kalau nanti kesempatan bertanya ke Pak Anies? Kita lihat temanya di dalam dulu kayak gimana nanti situasinya. Oke, terus menurut Abang ini acara Desak Anies nih gimana? Karena kan ada capres yang lain tuh kayak jarang tampil di publik ya, jarang menjawab pertanyaan publik, tapi Anies Muhaimin mau nih jawab pertanyaan publik tuh. Ya, metode kampanye atau pemilu sekarang yang dilaksanakan Pak Anies dengan tim itu sebuah metode baru ya, karena di mana kita anak muda atau semuanya itu butuh gagasan, butuh penjelasan secara desak langsung. Masalah-masalah yang ada di Indonesia itu bisa kita tanyakan langsung ke capres, bukan hanya besar-besaran panggung, joget-joget dan lain sebagainya gitu. Karena intinya gagasan yang diberikan oleh Pak Anies ataupun Caimin itu bisa membuat kita anak muda semakin tahulah apa arah dari tim Pak Anies ke depannya. Jadi kita tahu jawabannya Ya, langsung real gitu. Bukan dari tim ya Ya, jawabannya. Bukan dari tim pemenangan. Terus ini kalau kemarin ini kan Pak Anies juga viral nih di TikTok. Ya. Jadi abah online nih, sebagai anak muda gimana nih punya abah online? Ya, itu mungkin komunikasi yang baru ya dari Pak Anies ya, karena memanfaatkan sosial media untuk berinteraksi dengan kita anak muda gitu kan. Beberapa kepolosan Pak Anies seperti nanya etalase kacamata itu seperti apa gitu kan. Jadi ya itu cara hal komunikasi yang barulah dengan anak muda gitu. Jadi anak muda juga pun nyaman berkomunikasi dengan Pak Anies gitu. Ternyata Pak Anies meskipun sebenarnya pintar, tapi ternyata ini ya. Karena ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang nyeleneh juga gitu kan, artinya jadi ya seru-seru lah. Seru-seru gitu. Jadi sering ya punya abah online sekarang? Dua abahnya. Lumayan lah, lumayan. Oke, terima kasih Bang. Selamat terima kasih. menyaksikan. Thank you. Benar. Halo Bang, ini namanya siapa? Iya, nama saya Chris. Bang Chris ini dari mana? Jakarta atau luar Jakarta? Dari Jakarta. Ya. Dari Jakarta. Ini kenapa pengen kesini ke acara ini? Pengen dengerin Anies sama ini sih Muhaimin. Oh, iya. Kebetulan ya, karena saya memang udah milih untuk mendukung mereka. Jadi sama pengen lihat artis-artis yang datang aja sih. Oh gitu, Nasar ya? Tuh, Nasar sama The Massive. Oke. Terus kenapa ini akhirnya memilih Anies Muhaimin sebelum kenapa? Karena kualitasnya udah beda jauh sih dari capres lain ya sejujurnya. Secara intelektual, secara emosional, dan
Ya, rekam dari jejak segala gitu. sisi, rekam jejak juga. Jadi ya udah pasti saya bakal milih. Ini warga Jakarta. Oh enggak, saya aslinya Medan. Oh Medan, tapi tinggal di Jakarta. Tinggal di Jakarta. Iya. Nah, kemarin berarti lihat, lihat kinerja Pak Anies di Jakarta. Iya, lihat dan merasakan. Apa yang paling menurut abangnya ini paling disuka dari? Paling saya suka itu Jaklingko sih. Oh Jaklingko. Iya, dan penataan kampung akuarium dan tempat-tempat yang mau digusur oleh gubernur sebelumnya itu ditata kembali dengan baik oleh Pak Anies dan tim. Jadi itu keren banget. Keren banget ya. Iya. Bentuk keadilan ya bentuknya. Iya, Ya. benar. Ini Pak Anies kan juga ini sekarang lagi viral juga nih di TikTok jadi abah online ini sebagai anak muda gimana melihatnya? Keren sih karena banyak mengundang fans-fans baru ya, terutama dari kalangan K-pop juga sempat viral di Twitter dan beberapa platform lain. Jadi cukup segar sih buat angin politik di Indonesia gitu, karena belum ada calon yang melakukan itu sebelumnya. Kalau Bang Kris ini nitip apa perubahan kepada Anies Baswedan dalam hal apa sebagai anak muda? Saya mungkin pengen melihat ada transportasi umum antar kota sih, yang bisa memudahkan kita kemana-mana gitu. Ya selain itu saya juga ingin melihat lembaga-lembaga negara kita itu lebih meritokratik lah dan lebih bersih gitu. Katanya di Sumatera jalur keretanya mau direaktifin lagi ya semua. Nah itu kurang tahu ya, mungkin masih Sumatera Barat Sumatera dan Barat, kayak Lampung, Palembang. Semoga sampai semoga sampai bisa, Medan ya. Iya, semoga bisa sampai Medan juga sih. Oke, Bang Kris makasih. Ya, terima kasih. Siap. Sorry gang.